Kita hanya bisa mengimbangi suasana hatinya majikan kita, pamajikan. Itu PR itu, PR yang berat itu di rumah tangga. Wanajmu ida hawa. Kalau kita tarik ke skala rumah tangga, bintang kejora kita itu ada siapa? Istri kan? Dalam rumah tangga ada dua unsur, suami dan istri. Yang dikendalikan tuh bukan istri yang dikendalikan oleh suami dan atau suami dikendalikan istri, tapi persoalan hidup yang ada di rumah tangga dikendalikan. Cok, mulai kita interaktif. Ini imbangin aja. Imbangin. Kita hanya bisa mengimbangi suasana hatinya majikan kita, pamajikan. Gak bisa kita ngatur karena itu cermin. Kalau kita salah memperlakukan cermin, pecah 1000. Akan jadi vitamin, akan jadi kekuatan. Sekalipun. Ya istilah ketek kan istilah orang-orang yang punya intelektual itu lo diketekin sama bini. Justru gambaran surga itu adanya di rumah. Iya. Baiti jannah tuh gambaran surga. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlata sitai wasyaiqal yabudu rabbahadal bait aladi at'amahum min ju' wa amanahum min jauh-jauh amat dari surga ya. Gambaran surga yang diperlihatkan ada di rumah, ada kesejar. Barang siapa nanti ini menguak tabir mimpi, barang siapa bermimpi tentang bangunan itu direalisasikan, itu diupayakan sekuat tenaga dengan tata cara yang kemarin saya sebut penegasan-penegasannya. Karena gambaran rumah itu gambaran kesejahteraan, gambaran kemakmuran, gambaran ketenangan. Gue tahunya barangmu di rumahmu, ternyata bab rumah tangga cermin. Tapi sesuai dalil posisi wanita itu ditunjukkan. Sebenarnya jadi kenek lah. Sebenarnya persoalan muzakkar dan mu'annas itu bukan jenis kelamin, bukan jenis kelamin. Muzakkar dan mu'annas itu simbol lain atau istilah lain tentang ridho dan ikhlas. Yang muzakkar itu yang apa? Yang ikhlas. Yang apa tadi? Mu'annas itu yang mana? Yang ridho. Sebenarnya yang ridho itu istri kita kok. Kita mah jarang-jarang ridho kok. Jarak, coba telaah diri masing-masing. Saking banyaknya gue begini. Emang ada Arija lu kok mualan bisa. Gitu ayatnya. Bisa jadi. Itu simbol. Simbolis atau bahasa lain atau istilah lain terhadap ridho dan ikhlas itu adalah mu'annas dan muzakkar. Kalau diikutin selesai. Kalau muzakkar itu sudah ada mim, mu'annas sudah ada mim, ridho ikhlas itu belum ada mimnya, masih proses, masih terus bergulir kita. Belum mardiah juga. Ketika sudah manunggal, mu'annas dan muzakkar, di sana lah ridhodiatan mardiah. Cirinya kalau rumah tangga kita menikah tidak ada kesinkronan, anak kita hasilnya perhatiin anak kita bedegong nggak? Bedegong itu apa? Bedegong itu bandel pisan itu apa? Komplit lah. Bedegong itu tidak manunggal, suami dan istri tidak manunggal, muzakkar dan mu'annasnya itu tidak klop. Bukan persoalan itu, muzakkar dan mu'annasnya tidak klop. Yang satunya harus menerima, yang satunya harus memberi, kan gitu. Seharusnya. Ini mah, nah gitu.
Jadi gambaran bukan jenis kelamin sebetulnya. Gusti Allah tidak mempersoalkan jenis kelamin. Masa terus-terusan kembali kepada jenis kelamin sih? Pasangan aja. Pasangan aja, yang mana yang ikhlas, yang mana yang ridho. Yang harus kedua-dua, ketika salah satunya sedang ridho, maka salah satunya harus ikhlas. Ketika si A suaminya lagi ridho, istrinya harus ikhlas. Begitu terus. Itulah kawin, itulah istren. Itulah kawin, istren. Klop. Jauh-jauh amat ternyata depannya. Di depan muka kita untuk urusan surga itu di rumah tangga. Partai gue juga. Untung kosong. Aduh. Gitu. Ada ayatnya nggak bahwa Allah tidak mempersoalkan jenis kelamin, tidak mempersoalkan ganteng, tidak mempersoalkan cantik? Ada ayatnya nggak? Ya itulah, menceritakan tentang mu'anas dan muzakkar itu ridho dan ikhlas. Nggak bersatu deh, Pasangan. Ketika kapan kita lagi ikhlas? Ngasih ke istri habis. Kadangkala memang Allah memposisikan istri itu ikhlasnya lebih tinggi. Maka kita harus rendah, menjadi ridho, penerima. Nggak boleh ikhlas benturan, nanti banyak orang yang seperti itu. Gua bisa memberi, gua juga bisa ngasih lo, kok terus lo tuh ya itu lupa gitu, jujilati arus jalan lo dia jadi imam gitu. Kadang-kala ada, gue tuh harusnya dikasih, gue juga butuh dikasih. Yang istri, lo yang harus cari nafkah, lo juga bisa dari nafkah. Pada akhirnya kan selebritis yang ada di situ. Iya. Contoh-contoh kita itu. Aduh. Nih kepala keluarga siapa sih nih? Tuh, bilang bukan ini. Kepala rumah tangga ya Bu Nah, RT. itulah yang namanya kita harus teliti dan waspada itu begitu. Karena Gusti Allah itu menentukan kadar manusia itu sesuai semuanya. Sesuai sudah. Kalau memang istri kita ditinggikan untuk mencari nafkah, ya kita harus ridho, terima. Kalau kita ditinggikan untuk mencari nafkah, ya istri harus ridho, jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang kan ikut-ikutan, gue juga gajinya lebih tinggi. Gitu. Gak apa-apa lah persoalan itu, gak apa-apa. Sama-sama mencari nafkah. Tapi begitu ada urusan ini, ada gue lo. Punya jasanya, ingin merasakan, ingin diakui jasanya masing-masing. Statusnya mas. Nah itu PR. Itu PR itu. PR yang berat itu di rumah tangga. Saya kerja di proyek jauh-jauh. Istri saya pengen dagang. Emang nggak cukup sih ya, tapi buat iseng aja. Oh ya udah kalau buat iseng aja sih. Saya menjaga supaya itu tadi. Saya sedang ikhlas nih, senang memberi. Ikhlas itu kan gitu, senang memberi. Tapi sepertinya istri pengen dagang, jualan ini, jualan itu, sampai handphone dicicilin, dikecil-kecilin kan, dikreditkan ke orang. Akhirnya apa? 40 juta itu sampai sekarang saya harus nyicil gara-gara ngasih minjem ke orang. Gue pengen amblas. Ya nggak apa-apa lah, emang sudah ya jalannya seperti itu. Kalau saya sih saya terima. Contoh. Ini contoh. Tidak simpel. Katakan seperti itulah. Jadi saling tarik menarik. Tarikan. Seharusnya adaptasi lah ketika sang suami itu sedang ikhlas, sedang senang memberi.
istri tuh jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan menyaingi, atau gue juga pengen usaha nih. Jangan, selalu aja. Kalaupun ada usaha, ada kasab usaha di sana, kasab bidang itu yang diupayakan pekerjaan, nggak boleh sampai niat dari nafkah, hanya mengisi kesibukan, boleh. Gitu. Kan dua selebritis, dua-duanya mencari nafkah, itu benturan karena ini di situ posisi itu yang belum jernih. Bukan salah, belum jernih. Kalau salah satunya jernih, rumah tangga mereka nggak akan hancur. Jadi aman, apalagi sebagai figur publik, apa sih? Public figure. Public figure. Rock, apalagi? Bisa. Soal misi itu gambaran lahir batin. Dalam rumah tangga bisa. Satu kesatuan. Ya, tarik lebih spesifik. Diri kita itu ada ruh dan jasmani, ada rohani dan jasmani. Luasin sedikit di rumah tangga, nah itu sama. Salah satunya harus nggak boleh sama. Iya, ada perbedaan. Ada kadar yang berbeda, harus ada kadar yang berbeda. Karena ada gambar tuh dia tuh larinya bisa anak buahnya ditanggung ke situ larinya panas. Disitulah teruginya kita gitu. Dan di situ dia dapat ketenangan sendiri dari itu. Ini gue buka ini karena sebelumnya kan nggak terima. Tiap hari gua harus ngalah kan. Ternyata bapak gitu. Oh, bahkan Jadi ketika itu berarti posisi Pak Juasa itu ridho, sedang menerima kondisi apapun yang dihadapin ketika dengan atau berhadapan dengan pamajikan. Saya gak berani sih sebenarnya memberikan statement bahwa Adam itu adalah kedamaian, kesejahteraan. Saya nggak berani memberikan statement karena dari akar kata. Tapi yang memang sebenarnya begitu. Adam itu unsur tanah. Unsur tanah itu ada manfaat, ada kesejukan di dalam unsur manfaat itu kan kutumbuhkan tumbuhan yang keluar dari tanah kan. Ada yang tumbuh. Yang tumbuhnya itu apa? Tanaman itu ada apa? Ada buah-buahan yang bisa kita nikmatin. Itulah Adam. Ada hasil. Adam itu ada hasil yang bukan hasil materi aja, tapi ada hasil yang secara batinia yang nggak bisa kelihatan oleh mata. Kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kedamaian. Seharusnya Hawa itu bersifat dia akan bisa mencuatkan, meninggikan, menerbitkan, tapi dia juga akan punya kemungkinan untuk menjatuhkan. Hati-hati. Makanya kita nggak bisa semena-mena terhadap bintang. Bintang Kejora. Apa? Ida Hawa. Najmu Ida Hawa. Siapa Najmu itu? Najmu Ida Hawa. Kalau kita tarik ke skala rumah tangga, bintang Kejora kita itu ada siapa? Istri kan? Dia akan bisa mencuatkan, meninggikan. Hawa itu bisa juga menjatuhkan. Terbit dan tenggelam. Hawa itu terbit dan tenggelam. Cuman bahasa bukan cowok gitu. Nah, itu ada ego itu. Nah, itu dewa kemanusiaan itu dewa kemanusiaan. Daripada ketika kita berproses dengan materi lah, kemarin itu paling cuma 50 ya.
Nah, ini ke Depok aja tuh bisa gope bolak balik. Berbagi rezeki. Nggak bisa kita ngikutin pola pikirnya, nggak bisa. Atau minimal mengimbangi lah. Melawan itu nggak bisa. Malah berontak. Yang diperhatiin adalah feedbacknya. Tadi mana feedback? Gunakan cermin di luar dan di dalam rumah tangga guna mengukur welas asih yang agung maha suci Allah terhadap kita. Welas asih kan orang. Kalian di cermin rumah tangga dan pergaulan. Kalau kita bergambaran jelas atau pengetahuan bahwa lelaki itu suami itu paling atas sebagai imam. Dan rata-rata ya oke lah bisa kadang besar kepala, egonya tinggi. Gue imam loh, masa sih? Kita mau ngupas apa mau apa nih, masih setengah 3 tadi toha, apa mau dikupas apa biarkan dulu? Yang digaris bawahi surat toha itu illa tazkiratal liman yakhsha, kecuali akan tetapi selain misalkan ilah itu diturunkan Al-Qur'annya dengan maksud untuk supaya kita itu eling dan khosyah apa takut, yakhsha khosyun, kalau khosyun pakai ain, khosyun isi salah persepsi. Jadi kalau khosya pakai ya itu tadi, ibarat kita takut kepada Allah, ibarat kita ngeri, ibarat kita kepada Rob itu. Ya cerminnya di rumah tangga kan. Kalau khosya pakai ain, kita harus bisa tahu cara-caranya, tahu, karena ain itu kan termasuk dalam tatanan di sini. Ain ilmu pengetahuan, asa robukum ada harapan, asa ain semua kan, ada ilmu, ada asa, ada, saya nggak bisa hafal semua karena apa kategori ain, kandungannya. Oke, ada lagi Om Da mau nampolin atau Om Bani mau malu-maluin? Pak Ustadz mau ngepret gitu. Jadi mungkin saya terlalu berani, terlalu ekstrim bahwa muzakkar dan muannas itu bukan persoalan jenis kelamin, tapi ada kaitannya sangat erat dengan ridho dan ikhlas. Jadi saya terlalu ekstrim, tapi ya ini saya patut saya sampaikan karena ini skala kecil loh, kita nggak ngomong skala besar luas, pada skala kita diri kita masing-masing, atau bahasa kerennya adalah mikrokosmik, atau bahasa yang lainnya sugro seperti itu. Silakan nanti masing-masing memvalidasinya apa yang kita pelajarin bersama di sini, atau musodiko, berbuat sidik, atau musodiko itu validasi. Ilmu untuk menggunakan muannas kan harus disepahami benda juga kan ada benda. Iya, betul. Tapi pola pikir yang tertanam yang sudah gitu kan tentang persoalan jenis kelamin, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah itu luar biasa derajatnya
apa namanya yang harusnya belok tuh derajatnya 5 derajat aja, sononya udah jauh. Karena yang pemberi rezeki itu bukan soalan laki-laki dan perempuan, bukan Allah. Jadi persoalan pencari nafkah yang sudah kita pahami digembar-gemborkan, tertanam kepada masyarakat, seorang suami pencari nafkah itu hati-hati kita mau meyakini, kita perlu waspada, kita perlu gali, kita perlu kaji, karena Allah itu maha luas. Dan jangankan persoalan laki-laki atau perempuan, nyamuk atau cicak di dinding aja siapa yang ngasih rezeki? Kan nggak harus cicak itu berangkat ke kantor atau ikut-ikutan terbang kan, makanannya yang terbang. Nggak bisa juga. Ada emang hewan. Jangan cicak masjid. Cicak majelis. Gitu. Jadi ya kita perlu hati-hati lah. Kita nggak bisa melawan paradigma yang sudah tertanam, nggak bisa juga, karena memang sudah tertanam kuat sekali gitu, seperti itu. Dan ada kajian-kajian hadisnya yang seperti itu. Ada ya Pak Ustadz, bahwa laki-laki adalah penanggung jawab nafkah. Kendali untuk supaya bagaimana tercipta surga di rumah tangga, kita yang membuat, tergantung kepada suasana hati kita. Saya pernah punya pengalaman begini, saya perhatikan anak saya sakit gitu ya, saya perhatikan itu kenapa gitu. Itu ternyata suasana hati saya tidak sedang baik-baik saja. Mungkin suatu marah dengan tingkah laku istri gitu, sehingga berkepanjangan, ya biasalah ramai di dalam diri. Tahu-tahu kok anak saya sakit gitu. Bisa diambil kesimpulan yang tadi dibilang, gua tuh imam, bener. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita yang sebagai pengendali. Jadi ada momen-momen walaupun keputusan di kita tapi tidak dilaksanakan gitu, ya sudah gitu kan. Surga dan neraka di dalam rumah tangga itu adalah kita yang sebagai pengendali. Poinnya sih itu gitu. Ya berdasarkan pengalaman saya teliti kenapa begini, kenapa begitu. Ya itulah keaupan itu ya begitu. Pas yang 2025 udah jadi landasan. Ya, jadi kita nggak merasa di atas ataupun nggak merasa di bawah. Nyambung yang pertama Mas Dom gitu, Om Dom, apa bisa mencairkan suasana dari atas, di ridho, nah, kelas sekalipun ini merah gitu muka. Ya itu suasana hati. Jadi menerima kira waktu itu bahasa pamajikan itu cuma simbol yang biasa gitu, ternyata ada itu. Itulah kenapa saya bilang ajaran original Nusantara itu sebenarnya Sundayana. Yana itu adalah ajaran. Sunda itu ya ada yang mengartikan bahwa sun, nada, sun itu suci, na itu api, da itu agung. Jadi api suci yang agung. Ada yang mengartikan macam-macam lah Sunda.
sebenarnya sudah ada gitu. Sebelum maaf, sebelum Islam yang dibawa Rasulullah, di sini sudah Islam. Islam yang dibawa siapa kita nggak tahu. Karena secara kronologi zaman ke zaman para nabi semuanya membawa Islam. Dari kanjeng Nabi Adam, kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya. Dan paling yang mendasar bahwa fitrah manusia itu ingin selamat. Walaupun dia memeluk agama apapun, tanya paling dalam, mau gua bom nggak? Nggak mau. Mau gua tusuk nggak? Nggak mau. Pengen selamat. Semuanya fitrah manusia pengen selamat. Tetapi ketika berproses ada konflik, nah itulah yang perlu diberesin. Makanya ada takwa, ada sabar, ada macam-macam. Itu yang pada dasarnya fitrahnya semuanya pengen selamat. Gitu. Meskipun ada yang memeluk yang disebutnya Yahudi, Nasrani, yang disebutnya Buddha, Hindu, pada dasar dalam hatinya itu ingin selamat, hidupnya ingin selamat. Aslinya, sejatinya. Yang kita bela itu adalah fitrah manusia, kemanusiaan, fitrah manusia masing-masing semuanya. Kalau bisa maka auban semua sealam dunia. Poin-poinnya ya kita ikutin lah petunjuk-petunjuk yang sudah ada di sebenarnya di breakdown di sistematis ya, dibuat sistematis gitu di buku ini. Ya kalau urusan mengendalikan dan pengendali sebenarnya tidak untuk keluar tapi ke dalam diri. Kita bisa ngendaliin kita dalam diri kita itu yang 4 unsur. Kalau keluar mah timbul konflik lagi. Akan menjauhi lagi namanya fitrah yang paling suci di dalam diri kita. Ingin selamat. Cobalah kendaliin. Nggak akan ada yang bisa mengendaliin anak misalnya. Nggak bisa karena punya irodat sendiri. Istri punya irodat sendiri. Kita harus pahamin itu. Kalau kita menggunakan kekuasaan kita untuk mengendalikan yang di luar, kacau. Tapi kekuasaan kita untuk mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, emosi kita, di sini mental, emosional, spiritual, intelektual, dan material kita. Material dria, indra. Kalau keluar, cobalah kendaliin anak. Kendaliin anak kita. Nggak mampu. Karena apa? Tugas kita kepada anak itu bukan mengendalikan, tetapi membidik. Dia maunya kemana nih? Lihat irodatnya. Lihat kemampuan bekal dirinya. Kita tinggal begini doang kan. Ini anak panahnya. Pengen kemana dia tuh? Udah, tinggal kan gitu. Tinggal kita bagaimana tepat sasaran. Apakah ini kita lebih fokus kepada diri kita masing-masing lah. Fokus dulu kepada diri. Apa kita sudah bisa mengendalikan feedback dari apa kita bercermin kepada rumah tangga, feedbacknya itu bisa mengendalikan. Kadang-kadang kan sulit. Saya juga masih terus belajar. Ketika kita misalnya sebenarnya yang salah tuh kita tidurnya kelamaan, feedback istri apa? Nah, yang salah sebenarnya kita. Nah, itu sulit mengendalikan itu. Ini sih kita tarik ke dalam lah. Kalau sudut pandang dari yang lain, om dong benar, gak salah. Sudut pandang yang lain. Jadi gini,
saya lurusin ya dari dua sudut pandang yang berbeda. Kita satu tubuh ada dua unsur yang disebut jasmani dan rohani. Itu harus satu kesatuan. Dalam rumah tangga ada dua unsur, suami dan istri. Yang dikendalikan tuh bukan istri yang dikendalikan oleh suami dan atau suami dikendalikan istri, tapi persoalan hidup yang ada di rumah tangga dikendalikan. Seperti halnya kita persoalan kita waktu gatel, siapa yang ngegaruk kan sebenarnya bukan kemauan jari kan, tapi ada yang mengendalikan, tahu-tahu kayak gitulah. Ini jalan tengahnya supaya kita Kedalaman ya luka. Dulu lecet tapi enaknya. Jadi yang kita kendalikan itu persoalan yang datang ke dalam rumah tangga, itu yang harus kita hadapi bersama dengan istri dan sang suami.